Paling gampang membedakan orang-orang yang sanguinis, melankolis, flekmatis maupun koleris. Kalau misalnya di jalan, teman-teman ada kecelakaan nih. Kecelakaan nih. Mengapa kecelakaan terjadi? Karena lengah? Bukan. Mengapa? Karena sama-sama punya energi besarnya. Ini beruang. Tung. Apa artinya? Meninggal. Gak bercanda ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kecelakaan, beruang gitu kan ya. Kemudian yang datang orang koleris nih yang datang nih. Wah, kecelakaan ini. Kamu angkat, kamu telepon polisi, kamu telepon ambulan. Kamu itu ambil air itu untuk nyiram ini. Ayo, ambil sesuatu, ambil apa? Isok nyuruh tok. Nah, itu orang koleris, makanya dia itu calon penghuni neraka. Ngongkon tok isok ae. Siapa yang bertindak? Orang flekmatis. Oh iya. Ayo, telepon ambulan. Oh iya, telepon ambulan. Nah, itu orang koleris. Orang flekmatis datang. Oh iya, diangkat, dijunjung, gak akan mikir. Ya, junjung. Nah, itu. Kemudian kalau yang datang orang sanguinis. Orang sanguinis datang nih. Lihat, kejadian. Ada kecelakaan. Apa yang dilakukan? Rame. Kecelakaan. Tolong. Kecelakaan iki apa iki kecelakaan iki? Kecelakaan ini gimana? Rame karena PDW. Ini orang sanguinis. Oke? Nah, kemudian orang melankolis datang. Kecelakaan. Mengapa bisa kecelakaan ya? Apa faktornya ya kecelakaan ya? Siapa yang salah ya? Motornya atau mobilnya yang salah ya? Kenapa kok bisa seperti itu ya? Orangnya bagaimana nih? Kakek takok selak mati gak ditulungi gitu, ya gak? Ini orang melankolis ini akan mikir gitu. Oke, lanjut sekarang teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu karakter dan bagaimana cara menghadapinya. Orang yang koleris itu sering kita sebut sebagai orang yang kuasa, gitu kan ya. Ini kalau di gambar ini saya gambarin Abdul Hilter ini orang koleris pol ini menurut kami gitu ya. Karakternya apa? Ciri-cirinya karakter orang koleris ini. Kalau berbicara dengan nada kuat dan langsung ke tujuan. Nada kuat dan langsung ke tujuan. Kalau tatapan matanya biasanya setajam elang memandang. Tegas, tatapan matanya tegas, kuat. Terus menerus membuat kontak mata. Menjabat tangan kita kuat dan mendominasi pembicaraan. Mendominasi pembicaraan. Jabatan tangan masih diperkes. Ya, saya Rahul. Misalnya seperti itu teman-teman. Oke? Nah, terus bagaimana cara kita menghadapi orang-orang koleris atau orang kuasa seperti ini? Maka cara menghadapinya adalah satu, kita harus bersikap profesional, to the point terhadap tujuan. Gak usah basa-basi. Orang koleris tidak suka basa-basi karena mereka waktu sangat berharga. Jadi langsung to the point. Kemudian tanggapi keinginan dan kebutuhan mereka dengan cepat dan langsung ke tujuan. Gak usah belok-belok kemana-mana. Oke? Terus jangan membuang waktu. Kalau mereka pelanggan kita ya jangan membuang waktu pelanggan kita. Intinya apa? Jangan membuang waktu mereka. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang tipe gaul. Tipe sanguin. Ini saya gambarkan Tokol ini orang sanguinis ya kan? Seperti itu ya. Karakternya bagaimana? Berbicara dengan nada yang bervariasi. Kalau bicara A, B bervariasi. Wajahnya, mimiknya ini berkembang, hidup semuanya. Tangannya hidup, kakinya hidup, badannya hidup, matanya hidup, wajahnya hidup. Ini adalah orang-orang karakternya sanguinis. Seperti itu. Atau gaul. Mereka mempunyai ekspresi muka yang hidup. Dan mereka suka bercerita. Walaupun kadang-kala mereka tidak fokus terhadap tujuan mereka bercerita. Ngalor ngidul. Nah, ini seperti itu. Oke? Terus Pak Eko, cara menghadapinya bagaimana? Cara menghadapi orang gaul atau orang sanguinis ini adalah satu, ambil inisiatif memperkenalkan diri kita. Langsung kenalan kita. Kalau kita misalnya ketemu konsumen, ketemu orang lain, ketemu orang baru, dan kita tahu ini karakternya sanguinis, kita langsung ambil inisiatif. Halo, nama saya Pak Eko. Anda Pak Jono ya? Oh, saya Pak Eko.
Anda siapa? Wah, langsung ambil inisiatif yang jelas. Saya suka ketemu dengan Anda. Nah, seperti itu. Oke? Terus tunjukkan bahwa diri kita ini tertarik dengan mereka. Saya suka dengan Anda. Anda Pak John ya? Saya Pak Eko Pak. Kenalkan Pak. Saya Pak Eko Pak. Saya suka dengan Bapak. Bapak ini orang yang luar biasa. Seperti itu. Oh iya tak? Oh iya Pak. Bapak orang yang luar biasa Pak. Saya suka dengan Bapak. Wah, salima cipika-cipiki. Dengan orang seorang Inggris boleh. Kalau teman-teman mau cipika-cipiki sok SKSD dengan orang seorang Inggris itu saya anjurkan. Sok kenal, sok dekat. Itu sangat saya anjurkan hanya kepada orang-orang yang tipenya sanguinis. Tapi kalau orang koleris jangan pernah teman-teman mencobanya. SKSD, apa kabar Pak Haji? Assalamualaikum Pak Haji. Kamu siapa? Sebentar dulu. Oke? Nah, itu orang koleris. Seperti itu. Terus kemudian, gimana cara menghadapinya mereka? Dorong mereka untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kalau mereka klien kita, ayo dorong keputusan itu. Karena orang sanguinis ini kadang-kala ini tidak punya goal yang mateng. Hari ini bilang A, besok bilang B. Hari ini A, 2 jam kemudian dia bisa bilang B. Nah, ini cara menghadapinya gimana? Harus to the point. Sampai ke tujuan kita langsung dorong untuk segera ambil keputusan dia. Kalau kita tidak mendorong dia untuk segera ambil keputusan, nanti cepat berubah pikiran dia. Oke? Jadi cara menghadapinya apa? SKSD, harus sok akrab, sok dekat. Itu orang-orang sanguinis. Oke teman-teman, lanjut sekarang. Terus kalau tipe yang ketiga apa? Tipe harmoni. Apa harmoni? Tipenya Pak Budiono. Ini presiden kita dulu. Harmoni, orangnya ini pragmatis, orangnya ini santai. Kalau bicara dengan sikap sabar dan tenang. Volume suaranya rendah dan tenang. Berbicaranya lembut. Lebih banyak mendengarkan daripada bicara, santai gitu ya. Terus cara menghadapinya bagaimana orang seperti ini, orang yang pragmatis seperti ini? Usahakan kita harus mengenal mereka secara pribadi. Jadi kita harus mengenal mereka dengan secara pribadi, secara dekat, sehingga tercipta chemistry. Karena mereka ini bukan orang yang gampang percaya dengan orang lain. Oke, jadi kita harus membangun hubungan secara pribadi, secara personal. Kemudian kembangkan kepercayaan, rasa persahabatan, dan kredibilitas secara perlahan-lahan. Gak bisa seperti teman-teman kita yang sangat syahdi, woi apa kabar, assalamualaikum, cipika-cipiki. Gak bisa seperti itu. Kalau orang yang harmoni, ini melampau, apa kabar, rumahnya di mana, apa pekerjaannya, santai. Kita pelan-pelan mengembangkan persahabatan dengan dia, supaya kita dipercaya dengan dia. Itu. Terus cara menghadapinya orang-orang pragmatis gimana? Hindari membuat mereka terburu-buru untuk ambil keputusan. Kasih mereka waktu, karena mereka ini untuk ambil keputusan ini butuh waktu, butuh rileks seperti itu. Oke? Paham? Nah, sekarang yang keempat, apa itu? Tipe pemikir atau melankolis. Karakternya bagaimana? Tidak banyak berkomunikasi secara lisan. Menggunakan sedikit tinggi rendahnya nada. Kalau mendetail, dia selalu detail teman-teman. Selalu detail sekali, sampai sedetail-detailnya. Ya, kalau punya kaos kaki di lemari itu harus tertata dengan rapi gitu. Kalau melengsir titik marah-marah setengah mati. Ini orang melankolis. Atau pulpen harus rapi, warna biru, warna hijau, warna apa harus rapi pokoknya. Ini orang melankolis. Sempurna, detail. Orangnya mendetail orang melankolis. Banyak mikir karakternya. Lah, cara menghadapi orang yang terlalu banyak mikir bagaimana? Jelaskan ya. Caranya satu, jelaskan dengan lengkap sisi pro dan kontranya. Jelaskan. Terus bawa sebuah fakta yang tidak bisa ditolak. Misalnya apa? Majalah, berita dari koran. Ini loh Pak, menurut koran ini seperti ini. Ini cara mempengaruhi orang yang pemikir atau melankolis. Jadi mereka senang dengan kesempurnaan. Terus beri waktu mereka berpikir, hindari tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Terus ambil tindakan lanjut sampai tuntas. Karena kalau kita tidak ambil tindakan lanjut sampai tuntas, maka orang melankolis akan senantiasa berpikir dan berpikir. Seperti itu. Oke? Nah, ini teman-teman harus paham ya. Kalau orang koleris, kita tidak boleh membuang waktu mereka. Kita harus to the point, capai tujuan.
Kita juga harus membangun kredibilitas secara kewibawaan. Tidak boleh SKSD di orang koleris. Kalau orang sanguinis kita boleh SKSD, CPK-CPK kita boleh. Oke. Kalau orang flekmatis butuh perlahan-lahan untuk mengembangkan kepercayaan, karena mereka adalah orang yang penuh dengan kehati-hatian. Orang melankolis sama, mereka juga butuh waktu untuk mengenal diri kita. Oke? Seperti itu. Itu sharing kita, teman-teman. Saya sangat senang dengan teman-teman. Saya sangat bahagia dengan teman-teman sehingga saya bisa sharing, dan saya berharap saya banyak inputan, banyak masukan dari teman-teman. Saya sangat senang dengan teman-teman seperti itu. Oke, teman-teman, semua orang pasti tumbuh dan berkembang. Di dunia ini tidak ada sukses atau gagal. Yang ada adalah sebuah perjalanan kehidupan. Jadi, tetaplah melangkah walaupun perlahan-lahan. Syukur-syukur bisa lebih cepat. Jangan pernah berhenti kecuali rehat sejenak. Dan mulailah melangkah lagi. Oke? I know you can. I love you, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di IM Level. Terima kasih.